Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوان dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang maha kasih dan Zat yang maha penyayang, yang telah melimpahkan, memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya, yang mana nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat-nikmat atau kebaikan-kebaikan yang kita tidak akan bisa menghitung, kebaikan-kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam. Seseorang diberi hidayah untuk menganut agama Islam. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba. Kemudian nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, dan nikmat kesehatan. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul dalam rangka mempelajari dan memahami agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya pemahaman. Dan baiknya pemahaman seorang terhadap agama adalah tatkala ia memahami agamanya Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, duduknya kita di sini dalam rangka belajar ilmu syar'i, menimba ilmu agama, satu majlis atau sebuah majlis yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah majlis yang di dalamnya kita menjunjung Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjunjung Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengkaji ayat-ayat Allah, dengan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari keduanya lah kita dapat memahami agamanya Allah dengan sebaik-baiknya pemahaman. Dan majlis ilmu yang di dalamnya kita mempelajari agamanya Allah, sebuah majlis yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya barang siapa yang meniti sebuah jalan, berjalan di atas jalan yang mana ia mempelajari agamanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikannya kemudahan untuk jalan menuju surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah atau Tsalatsatul Usul wa Adillatuha, yaitu 3 pondasi, 3 landasan utama beserta dalil-dalilnya yang setiap muslim wajib mempelajari 3 landasan utama tersebut. Yang mana kita telah menyelesaikan atau telah selesai pembahasan kita daripada landasan yang pertama, yaitu bagaimana seorang hamba mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana ia mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, ma'rifatul 'abdi rabbahu, yaitu seorang hamba yang mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya seorang muslim, seorang manusia, ia wajib mengenal siapa Tuhannya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala harus disembah? Dan mengapa harus kita mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya Allah saja yang kita sembah, hanya Allah saja yang kita mintai pertolongan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang
kita minta darinya kesembuhan, rizki dan seterusnya. Mengapa hal demikian? Mengapa hal tersebut harus kita pahami, harus kita yakini? Ya. Di antaranya adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan orang-orang sebelum kita. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan langit dan bumi. Allah Tabaraka wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum." Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian, sembahlah Rabb kalian. Mengapa kita menyembah hanya Allah Tabaraka wa taala? Tidak kita menyembah Tuhan yang lain. Mengapa? Setelahnya atau di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab mengapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebabnya mengapa kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan umat-umat sebelum kalian. Maka sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, karena takwa akan terwujud apabila dilandasi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi ja'ala lakumul arda firasya. Bukan hanya menciptakan kita atau menciptakan umat-umat sebelum kita, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan langit dan bumi. Selain Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh manusia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi firasya. Di dalam ayat yang lain mihada. Mihada itu kalau di dalam bahasa Arab artinya adalah sebuah ranjang atau tempat peristirahatan bayi. Biasanya bayi kalau diistirahatkan biasanya apa? Tempatnya harus tenang. Kalau bergerak sedikit tempatnya, maka begitu cepatnya bayi tersebut akan terbangun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi untuk dipijak. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tenang. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tenang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan di muka bumi ini sungai-sungai, lautan, oksigen, udara, pegunungan dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di landasan yang pertama setelah sang penulis Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah taala menyebutkan mengapa kita harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala beserta dalil-dalilnya. Kemudian Al-Imam rahimahullah taala menyebutkan macam-macam ibadah, jenis-jenis ibadah yang kita tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa, ikhwan? Di antara ibadahnya apa? Ibadah berdoa. Di antaranya adalah ibadah berdoa, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah kesyirikan. Karena berdoa adalah sebuah ibadah. Atau di antara bentuk ibadah adalah berdoa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Intisari daripada ibadah adalah doa. Baik. Kita akan melanjutkan landasan yang kedua, al-aslul tsani. Qala rahimahullahu taala, sang penulis rahimahullahu taala mengatakan, adapun landasan yang kedua adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Wa huwal istislamu lillahi bitauhid. Wa huwal istislamu lillahi bitauhid. Apa itu agama Islam? Agama Islam artinya ada 3 hal yang diartikan oleh
sang penulis rahimahullah ta'ala, yang pertama agama Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian wal inqiyadu lahu bi ta'ah, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan yang ketiga adalah berlepas diri dari perbuatan syirik dan daripada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Al-Imam sang penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan landasan yang kedua, karena salah satu ujian terberat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang yang telah dikuburkan adalah dia didatangkan munkar dan nakir. Kemudian sang mayit tersebut yang telah dikubur didatangi oleh munkar dan nakir, kemudian ditanya tentang tiga hal. Yang pertama, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Kemudian yang kedua, siapa nabimu? Dan kemudian yang ketiga adalah apa agamamu? Tayyib. Al-Imam Muhammad ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala mengatakan ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Falihadza kana lizaman an yata'allama al-'abdu dinahu bi adillati dzalik. Ini menunjukkan bahwasannya setiap muslim wajib mempelajari agama Islam dengan dalil-dalilnya. Wajib mempelajari agama Islam dengan dalil-dalilnya. Jangan sampai ia menjadi orang yang hanya ikut-ikutan, mengikuti tradisi, mengikuti nenek moyang. Tidak. Menjadi seorang muslim yang baik adalah tatkala ia mempelajari agama Islam, agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, beserta dengan dalil-dalilnya. Kemudian dengan ia mempelajari agama Islam dengan dalil-dalilnya, maka ia memiliki keyakinan yang didasari dengan ilmu. Didasari dengan ilmu yang benar. La ala wajhil mutaba'ati linnas. Bukan sebuah keyakinan yang dilandasi karena mengikuti manusia. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tayyib. Berkata Syekh Salih Al-Syekh hafizahullah ta'ala, فهذه الأصول الثلاثة التقليد في دين الإسلام، التقليد في العبادة، التقليد في الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفي. Ini menunjukkan bahwasannya mengikuti kebanyakan manusia di dalam hal memahami agamanya Allah, di dalam hal ibadah, mengikuti manusia di dalam hal bersaksi kepada Allah dan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ini merupakan keyakinan yang tidak cukup. Ini pemahaman yang tidak cukup. Selama seseorang memahami agama Islam, memahami ibadah di dalam agama Islam, memahami Allah, memahami Rasul alaihi salatu wassalam, tidak berlandaskan dalil, ini merupakan pemahaman yang kurang atau tidak benar. Walihada tawassa'a Syekh rahimahullah ta'ala fil adillah. Oleh karenanya Syekh Muhammad ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala di setiap apa yang ditulis oleh beliau, maka beliau menyertakan dengan dalilnya. Kullu mas'alatin yadhkuru dalilan 'alaiha. Setiap permasalahan, setiap poin yang dituliskan, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala, maka ia menyertakan dalilnya. Lianna al-muta'allim lihada yakhruju bihi an ribqati at-taqlid liman amilahu aw alimahu fayakunu i'tiqaduhu an dalil, sehingga keyakinannya berlandaskan di atas dalil. Walihada yanbaghi ta'limu as-sighar hadhihi ar-risalah aw al-kibar yuta'allamunaha bi adillatiha. Oleh karenanya Syekh Saleh hafizahullah taala mengatakan, oleh karenanya sangat patut sekali kitab ini diajarkan kepada
anak-anak kecil atau orang-orang yang sudah dewasa, diajarkan beserta dalilnya, disebutkan dalilnya. Baik, ikhwan sekalian rahimakumullah taala. Qala huna rahimahullah al-aslu tsani ma'rifatu dinil islami bil adillah wa huwa al-islam. Qala wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid. Apa artinya Islam? Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Kemudian al-inqiyadu lahu bit ta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, yaitu berlepas diri dari perbuatan syirik dan daripada pelaku kesyirikan. Tayyib. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, karunia-karunia-nya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karenanya, kita wajib sebagai seorang muslim berlepas diri atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya saja berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga harus tunduk dan patuh kepada Allah dengan mentaatinya. Kemudian yang ketiga adalah al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, yaitu berlepas diri daripada perbuatan kesyirikan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Dan kita tahu bahwasannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam merupakan nabi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala suri tauladan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau mengkisahkan tentang Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya adalah di dalam surat Az-Zukhruf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya, dan tatkala Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Innani bara'um mimma ta'budun. Sungguhnya aku, wahai ayahku, wahai kaumku, sungguhnya aku adalah orang yang berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang muslim, ikhwan sekalian, selain ia berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya, selain ia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia juga harus menjadi seorang muslim yang berlepas diri dari perbuatan syirik. Dia harus berlepas diri mengingkari perbuatan kekufuran. Karena tidak dikatakan orang yang bertauhid kecuali ia mengumpulkan dua hal. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Barang siapa yang kufur artinya apa? Mengingkari taghut. Apa artinya taghut, ikhwan? Segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang kufur kepada taghut, kepada segala sesuatu, mengingkari kepada sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yu'min billah, dan ia juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Maka pada hakikatnya orang tersebut telah berpegang teguh dengan ajaran yang kuat. Maka seorang muslim harus mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus mengingkari segala bentuk kesyirikan. Jangan sampai seperti beberapa saudara kita kaum muslimin yang mana mereka mengatakan kita tidak perlu mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar. Kita tidak perlu mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Selama mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka benar apa yang mereka lakukan. Tidak benar yang demikian. Tidak benar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir, telah kufur orang yang mengatakan bahwasannya
Tuhan kami adalah Isa ibnu Maryam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka akan kelak di akhirat akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, kekal di dalam neraka, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas muka bumi ini. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus kufur, harus mengkufuri, harus mengingkari segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan atau berfirman di dalam surat Ali Imran, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada ahlul kitab, kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Nasrani, ta'alu, kemarilah kalian. Rasulullah alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya siapapun yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka perilakunya harus disalahkan, harus diingkari perilakunya. Berbeda lagi nanti ada toleransi kita sebagai manusia, itu beda hal, beda pembahasan. Akan tetapi yang kita bahas adalah perilakunya. Tatkala ia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, entah itu orang Yahudi, entah itu orang Nasrani, entah dari kalangan kaum muslimin, yang mana mereka menyembah jin, menyembah jin, subhanallahil azim. Yang mana kita tahu bahwasannya jin itu seperti manusia. Mereka ada waktu istirahatnya seperti manusia. Mereka juga butuh makan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kana yakulani ta'am. Nabi Isa dan ibunya yang bernama Maryam adalah kedua orang yang butuh makan. Yang butuh makan, maka ia tidak patut disembah. Kemudian ada sebagian kaum muslimin yang menyembah wali, subhanallahil azim. Yang mana wali itu adalah makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Taib. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Syekh Saleh hafizahullah taala mengatakan, wal Islamu yuradu bihi taratan al-Islamul 'am wa taratan yuradu bihi al-Islam al-khas. Agama Islam di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kadang-kadang yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala agama Islam secara umum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an menyebutkan agama Islam secara khusus. Apa maksudnya Islam secara umum? Alladzi khutiba bihi jami'un nas min ladun Adam ila an yarithallahu al-ardha wa man 'alayha. Bal khutiba bihi jami'ul makhluqat. Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam secara umum adalah agama yang benar, yang seluruh umat manusia dari Adam alaihi salam sampai yang terakhir wafat di atas muka bumi ini, seluruh umat manusia wajib menganut agama Islam secara keseluruhan. Karena Islam tadi kita sebutkan arti yang pertama apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Berserah diri dengan mentauhidkan Allah tabaraka wa taala tidak dikhususkan hanya saja untuk kaumnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dari Adam alaihi salam, kemudian Nabi Nuh, kemudian nabi-nabi yang seterusnya, mereka mendakwahkan agama Islam yang artinya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah. Ini yang disebut dengan Islam secara umum.
Tayyib. Ya. Di antaranya adalah Nabiullah Syuaib. Nabiullah Syuaib. Ya. Tatkala bertanya kepada anak-anaknya, ya. Apa yang kalian sembah, wahai anak-anakku? Ya. Yang mana kita tahu bahwa Nabi Syuaib berapa jumlah anaknya, ikhwan? 12. Di antaranya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Di antaranya Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam surat Al-Baqarah ya, tentang apa yang ditanyakan oleh Nabi Syuaib kepada anak-anaknya. Ya. Apa yang kalian sembah? Anak-anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Ya. Mereka mengatakan, kami akan menyembah Tuhanmu, wahai ayahku. Yang mana Tuhanmu itu adalah Tuhannya kakek kita yang bernama Ibrahim. Kemudian Tuhannya juga Nabi Ismail. Kemudian Tuhannya juga Nabi Ishaq, ilahan wahida, yaitu Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang disebut dengan Islam secara umum. Secara umum. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Ya. Apakah mereka menghendaki, ya, afa ghayra dinillahi yabghun? Apakah mereka menghendaki, ya, selain agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi, seluruhnya adalah makhluk yang, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun Islam, ya, adapun agama Islam secara khusus, ya, adapun Islam secara khusus, ya, adalah Islam yang dibahas oleh sang penulis, ya, rahimahullahu ta'ala, yaitu Islam yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yuridu dinal islamil 'am wa innama ba'da bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sara al-maqsud bil Islam alladhi tuliba minan nas. Ya. Maka setelah, ya, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka agama Islam adalah agama Islam yang dimaksud di dalam pembahasan kita kali ini. Ya. Ini maksudnya jangan sampai nanti ada orang-orang di luar Islam kemudian mengatakan, ya, membawakan dalil di dalam Al-Quranul Karim bahwasannya yang diseru oleh para nabi dan rasul adalah agama Islam. Ya. Yang diseru oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa, oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Nuh adalah agama Islam. Ya. Jawabannya adalah itu agama Islam secara keseluruhan, yang artinya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkan Allah. Ya. Akan tetapi setelah, ya, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka agama Islam adalah agama Islam yang secara khusus, ya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu billadzi ursiltu bihi aw wa mata wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi kana min ashabin nar." Ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Tuhan, demi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentangku, tentang syariatku, ya, di kalangan umat ini, di kalangan manusia. Entah itu orang Nasrani, entah itu orang Yahudi, atau siapapun dia. Wa mata, kemudian ia wafat. Walam yu'min billadzi ursiltu bihi kana min ashabin nar. Ia mendengar tentang syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mendengar tentang kedatangan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa mata, kemudian ia wafat, meninggal dunia. Walam yu'min, ya, ia meninggal, ia wafat, sedangkan ia belum beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ia belum menganut agama yang dibawakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Illa kana min ashabin nar, kecuali ia termasuk penduduk neraka. Ya. Ini menunjukkan, ikhwan sekalian, bahwa
agama selain agama Islam adalah agama yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana ini merupakan syubhatnya atau pemahamannya orang-orang liberal, yang mana mereka mengatakan ya, yang penting kita berbuat baik. Agama itu adalah perbuatan yang baik. Agama itu adalah akhlak. Yang penting adalah akhlak. Yang penting adalah perbuatan baik. Bagaimana kita bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Tidak demikian. Yang terpenting adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaik apapun manusia, ya, meskipun ia adalah orang yang dermawan, akan tetapi selama ia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, apalagi ia tidak menganut agama Islam, ya, maka ia menjadi orang yang salah, ya. Apabila ia tidak beriman kepada Rasul alaihi salatu wasallam, tidak menganut agama Islam, kemudian ia wafat, maka ia terancam masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dalil bahwasannya pemahaman yang mengatakan bahwasannya agama selain Islam juga agama yang benar, ya. Ini merupakan suatu pemahaman yang salah. Di antaranya dalil ini, ya. Ia wafat kemudian belum beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka ia terancam termasuk penduduk neraka. Ya. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Syekh Saleh hafizahullah taala menjelaskan tentang arti Islam yang kedua. Arti Islam yang kedua. Yang pertama tadi al-istislam lillahi bitauhid, kemudian yang ketiga adalah al-inqiyadu lahu bitta'ah. Ya, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Ya. Ai an yakuna munqadan ghaira mumani'. An yakuna munqadan ghaira mumani', yaitu menjadi seorang muslim yang tunduk dan patuh dan tidak membangkang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, janganlah kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan pernah menjadi orang yang membangkang kepada Allah tabaraka wa taala. Apa yang disyariatkan oleh Allah, apa yang diperintah oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh membangkang. Ya. Wala mutawallin an ta'atillah, ya, dan juga tidak berpaling daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nur ayat 54, "Qul athi'ullaha wa athi'ur rasul, fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illa al-balaghul mubin." Qul, katakanlah wahai Muhammad, athi'ullaha wa athi'ur rasul, taatlah dan patuhlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalian taat dan patuh kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Dan ketahuilah, apabila yang engkau seru wahai Muhammad, yang engkau seru, apabila mereka berpaling dari agamamu, mereka berpaling dari syariatmu, fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum, maka kewajibanmu wahai Muhammad hanyalah menyampaikan, dan kewajiban mereka umatmu adalah menerima, taat dan patuh dari apa yang kau seru wahai Muhammad. Wa in tuti'uhu tahtadu. Dan ketahuilah wahai sekalian manusia, apabila kalian taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka kalian akan menjadi umat yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti'uhu tahtadu. Wa in tuti'uhu tahtadu. Ya, ini merupakan faedah atau nilai atau hasil. Tatkala seseorang taat kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, taat kepada ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya hakikatnya orang yang taat kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya, adalah orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya, ya, bagaimana kita bisa menilai orang mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah kita melihat bahwa ia adalah orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma 'ala rasuli illal
balaghul mubin. Ya. Dan tugasnya Rasulullah SAW adalah menyampaikan risalahnya dengan sejelas-jelasnya, dengan seterang-terangnya. Ini menunjukkan Rasulullah SAW sudah menjelaskan agama Islam dengan terang benderang, dengan seterang-terangnya, dengan sebaik-baiknya. Wa ma 'alal rasuli illal balaghul mubin. Ya. Sudah begitu jelas dan begitu terang Rasulullah SAW menjelaskan tentang syariat Islam. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga mengatakan apa? Ya. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ya. Artinya yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, ya, saking jelasnya, saking terangnya, sampai malam itu seakan siang. Malam yang gelap gulita, saking dijelaskannya oleh Nabi SAW tentang syariatnya, maka malam seakan adalah siang. Ya. Wa ma 'alal rasuli illal balaghul mubin. Ya. Baik. Adapun makna Islam yang ketiga adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli. Ya. Yaitu menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Baik. Ya. Menjauhkan diri dari perbuatan syirik, ya, dan daripada orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya. Ini tempatnya di dalam hati kita. Ya, tempatnya adalah di dalam hati kita. Artinya hati kita harus mengingkari, ikhwan sekalian. Hati kita harus mengingkari. Hati kita harus mengingkari dan hati kita harus mengkufuri, ya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita harus mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, artinya kita tidak boleh, ya, meyakini kebaikan apa yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita meyakini kebaikan apa yang diingkari oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Yang namanya salah maka tetap menjadi salah. Yang namanya salah tidak mungkin menjadi benar. Ya. Tidak mungkin menjadi benar. Ya. Tatkala seorang, ya, meminta kepada seorang wali misalnya, ya, atau meminta kepada pohon, subhanallahil, meminta kepada pohon, ya, menjadikan pohon sebuah keramat, yang mana pohon itu tidak akan tumbuh kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana pohon itu tidak akan tumbuh kecuali dengan air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari langitnya. Subhanallahil. Ya. Yang namanya kesyirikan, yang namanya mengkeramatkan pohon, mengkeramatkan kuburan, ini merupakan kebatilan. Yang namanya kebatilan tidak akan menjadi sesuatu yang benar. Ya. Akan tetapi orang yang melakukannya apabila ia mendapatkan hidayah, maka ya insyaallah menjadi orang yang lurus. Ya. Baik ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, sang penulis atau Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah taala mengatakan wa huwa thalathu maratib. Agama Islam, ya, terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama Islam itu sendiri, kemudian tingkatan yang kedua adalah iman, kemudian tingkatan yang ketiga adalah ihsan, ya. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan di setiap, ya, tingkatan ada rukun-rukunnya. Islam memiliki rukun sendiri yang kita kenal dengan rukun Islam. Iman memiliki rukun sendiri yang kita kenal dengan rukun iman. Dan ihsan juga punya rukun sendiri, ya. Punya rukun sendiri, ya. Dan 3 tingkatan ini, ya, telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, atau di setiap tingkatan, ya, memiliki rukun-rukun yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, yang kita kenal dengan hadis apa? Hadis apa, ikhwan? Hadis Jibril, hadis Jibril, ya. Yang mana hadis mutawatir, ya, yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu
Beliau mengatakan bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittala'a alaina rajulun shadidu bayadul thiyab shadidu sawadis sya'r. Ya, hadisnya panjang sekali. Yang artinya pernah suatu hari kita duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah seseorang syadidu bayadul thiyab, yang memakai pakaian yang sangat putih. Yang sangat putih, artinya sangat bersih pakaiannya. Syadidu sawadis sya'r. Rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Yang mana di antara kita tidak ada yang mengenali siapa dia. Artinya kalau tidak ada yang mengenali, harusnya orang ini adalah orang yang datang dari kejauhan, dari kota lain. Artinya ini orang musafir. La yura alaihi atharu safar, tidak diketahui bekas perjalanan jauhnya. Biasanya orang melakukan perjalanan jauh dan rambutnya kusut, pakaiannya kusut, kelihatan capek dan seterusnya, tapi orang ini tidak kelihatan bahwa ia telah melakukan perjalanan jauh. Kemudian datang kepada Nabi SAW, kemudian mendekat kepada Nabi, duduk di depan Nabi SAW, kemudian bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni mal Islam." Wahai Muhammad, ya beritahulah kepadaku apa itu Islam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dan seterusnya. Kemudian ditanya lagi mal iman. Al-iman an tu'mina billah, dan seterusnya, disebutkan rukun-rukunnya. Mal ihsan, apa itu ihsan? Anta abudallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Di dalam jawaban Nabi SAW menunjukkan bahwasannya ibadah ihsan mencakup di dalamnya 2 rukun. Terdiri dari dua rukun. Kalau Islam memiliki 5 rukun, iman memiliki 6 rukun, maka ihsan memiliki 2 rukun. Anta abudallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah tabaraka wa taala. Orang yang beribadah kemudian ia merasa atau merasakan bahwasannya Allah melihatnya, atau ia merasakan ia melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan. Dengan penuh kekhusyuan. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini rukun ihsan yang kedua. Apabila engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ini rukun ihsan yang kedua, yang kita kenal dengan al-muraqabah. Al-muraqabah yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian Syekh Saleh hafizahullah taala mengatakan, Islam itu sendiri adalah yang kaitannya dengan amalan-amalan yang zahir. Islam itu sendiri kaitannya dengan amalan-amalan yang zahir. Zahir apa artinya? Amalan-amalan yang nampak. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi, artinya engkau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini merupakan amalan yang nampak, yang bisa dilihat oleh orang lain atau oleh manusia. Kemudian di antara amalan yang zahir apa? Rukun Islam yang kedua apa? Iqamus shalah, mendirikan salat. Baik, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
حي على Tetap kita lanjutkan. Jadi ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam atau Islam ya terdiri dari amalan-amalan yang zahir. Di antaranya adalah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian di antara amalan yang zahir adalah mendirikan salat, mengerjakan salat. Mengerjakan salat merupakan amalan yang zahir, bukan amalan hati, bukan amalan hati. Ini juga ya merupakan bantahan kepada orang-orang yang mengatakan ya kalau ingin salat cukup apa? Cukup mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang disebut apa dengan iling. Ya, ini merupakan pemahaman yang salah fatal. Ya. Karena orang yang mengerjakan salat, ya, maka ia termasuk amalan yang zahir. Kemudian itauz zakat, menunaikan zakat. Kemudian di antaranya juga shaum Ramadan, ya, puasa di bulan Ramadan. Kemudian di antaranya juga adalah haji ke Baitullahi Al-Haram. Ya. Kemudian Syekh Muhammad ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala mengatakan, "Farkanul Islami khamsatun." Ya. Maka dan rukun-rukun Islam terdiri dari 5 rukun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajju baitillahi al-haram. Ya. Fadalilu syahadati qauluhu ta'ala. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala ya menyebutkan dalil, ya. Lagi-lagi menyebutkan dalil di setiap permasalahan, di setiap bab yang disebutkan oleh rahimahullah ta'ala. Ya. Agar kita meyakini apa yang harusnya kita yakini dengan dalil. Fadalilu syahadati qauluhu ta'ala. Dalil ya syahadah bersaksi adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa hu al-azizul hakim. Syahidallahu annahu, Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasannya dia
yaitu Allah Subhanahu wa taala la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala bersaksi tentang dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala bersaksi tentang dirinya sendiri. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk bersaksi tentang dirinya sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang layak untuk menyebutkan ya kebaikan-kebaikannya. Oleh karena ya di dalam sebuah hadis ya disebutkan apa? Al-kibriya ridai wal 'azmatu ya. Ridai, al-kibriya wal 'azmatu ya ridai. Ya. Yang boleh melakukan kesombongan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di sini bersaksi tentang dirinya sendiri. La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Ia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bersaksi tentang la ilaha illallah juga para malaikatnya Allah tabaraka wa taala. Selain Allah, kemudian juga para malaikatnya Allah, kemudian wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersaksi tentang dirinya sendiri. Kemudian para malaikat bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ahli ilmu juga bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ya keutamaan orang yang belajar agama. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah selain Allah sendiri, kemudian para malaikat, kemudian orang-orang yang belajar ilmu agama. Ya, orang-orang yang belajar ilmu dengan dalilnya ya, meyakini agama Islam berlandaskan dalil, maka mereka ya akan mengetahui, akan memahami dengan pemahaman yang benar bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala qa'iman bil qist. Persaksian ini tegak dengan adil. Tegak dengan adil. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mengulang di dalam ayat yang sama, la ilaha illahu. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Ia, yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Azizul Hakim. Yang mana Allah tabaraka wa taala adalah zat yang maha mulia dan maha bijaksana. Ya, wa ma'naha. Ya. Kemudian rahimahullah taala mengatakan wa ma'naha. Ya. Ma'naha artinya arti daripada persaksian tersebut, arti daripada syahadah tersebut apa? La ma'budu bihaqqin illallah wahdah. Artinya adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. La ilaha apa artinya ikhwan? Tiada Tuhan. Nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Jadi la ilaha illallah itu terdiri dari dua rukun. La ilaha rukun yang pertama, kemudian rukun yang kedua adalah illallah. Ana ulangi, kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Ya, terdiri dari dua rukun. Yang pertama la ilaha, yaitu itsbat atau nafi, nafi. Kemudian illallah, rukun yang kedua adalah illallah, itsbat. Ya. Baik. La ilaha illa nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Tiada Tuhan, artinya kita meniadakan. Rukun yang pertama adalah meniadakan, menafikan ya seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun yang pertama. Ya, nafi, menafikan atau meniadakan seluruh sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian rukun yang kedua apa? Illallah. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua adalah itsbat. Itsbat artinya menetapkan bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Itu rukun la ilaha illallah yang kedua. Ya, mutsbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi. Yaitu menetapkan segala bentuk ibadah kita serahkan hanya kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala, kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak memiliki, juga tidak ada sekutu di dalam kerajaannya, di dalam menguasai atau mengatur langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sekutu, tidak kemudian ada orang yang diajak kerjasama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sekutu dalam hal kerajaannya di langit dan di bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak memiliki sekutu di dalam perihal ibadah, di dalam perihal ibadah. Baik, insyaallah kita cukupkan. Bismillah ta'ala kita lanjutkan setelah Isya ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kita lanjutkan ya. Baik, di sini Al-Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah taala menyebutkan makna la ilaha illallah, yang artinya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Alif Lam Ra, di dalam surat Hud, Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah. Jangan sampai kalian menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Minhu nadhiru wa bashir. Baik. Qala huna, dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alla ta'budu illallah. Fatafsirul ilah bil ma'bud hadha muwafiqun lil Qur'an wa muwafiqun li lughatil Arab. Maka makna mengartikan ilah, mengartikan Tuhan dengan sesembahan, itu sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan kaedah bahasa Arab. Jadi mengartikan ilah, Tuhan, sebagai sesembahan adalah sebuah pengertian, pemahaman yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran dan sesuai dengan kaidah di dalam bahasa Arab. Tayyib. Tayyib. Mengartikan la ilaha illallah, atau memahami la ilaha illallah, menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan tafsiran, dengan arti tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, hadza khilafan lil asy'ariyah wal maturidiyah. Ini dalam rangka menyelisih pemahaman Asy'ariyah dan menyelisih pemahaman Maturidiyah. Yang mana mereka mengatakan la ilaha illallah artinya adalah al-qadiru 'alal ikhtira'. Sebagian kaum muslimin, sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang berpemahaman Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka mengartikan la ilaha illallah dengan al-qadiru 'alal ikhtira', yang mampu untuk menciptakan. Mereka mengartikan la ilaha illallah dengan arti apa? Yang mampu menciptakan, yang mampu menciptakan. Oleh karenanya mereka tidak mengatakan orang telah berbuat syirik tatkala menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka tidak mengatakan sebuah kesyirikan tatkala seseorang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena landasan la ilaha illallah yang mereka sudah salah. Ya. Mereka mengartikan la ilaha illallah bukan sesembahan, melainkan apa? Yang mampu menciptakan. Ya. Ini merupakan artian yang salah, tafsiran yang salah. Nanti kita jelaskan mengapa salah. Di antaranya dahulu orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Mereka juga mengatakan bahwa yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga meyakini bahwa yang memberikan rizki mereka adalah Allah. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Dan seterusnya. Ya. Tayyib. Yaqulu haula. Ya. Sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya, sebagian dari mereka mengatakan bahwa arti la ilaha, ya tadi kita sebutkan bahwa la ilaha illallah terdiri dari berapa rukun? 2 rukun. Yang pertama la ilaha, yaitu tiada Tuhan, artinya menafikan, meniadakan segala Tuhan, semua Tuhan, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illallah, kecuali Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang mana ya sering ana ulang, dan ini juga antum harus sering-sering ulang ya. Kalau antum menyampaikan apa yang telah antum ambil di kajian ini kepada orang tua antum, kepada istri anak-anak antum, kepada saudara-saudara antum, Allah Subhanahu wa ta'ala ya menyebutkan kata Tuhan bukan hanya saja untuk orang yang diminta daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bukan hanya saja orang itu sujud kepada selain Allah, rukuk kepada selain Allah, bukan hanya itu orang dikatakan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan? Allah Subhanahu wa ta'ala ya menyebutkan orang yang mengedepankan hawa nafsu, mengedepankan perasaan daripada syariat yang benar, maka pada hakikatnya ia telah menjadikan hawa nafsunya adalah sebuah Tuhan atau suatu Tuhan. Ia telah menjadikan hawa nafsunya itu Tuhan. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang meridhai agama Islam. Maka hanya Allah Tabaraka wa ta'ala yang berhak untuk menentukan syariatnya. Tatkala kita meninggalkan syariatnya Allah, kemudian kita mengedepankan hawa nafsu kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan orang yang mengedepankan hawa nafsu, maka pada hakikatnya ia telah menjadikan hawa nafsunya ya sebagai Tuhan. Ya, artinya bukan hanya saja orang yang sujud rukuk kepada selain Allah, tidak. Tatkala seorang meminta pertolongan, ya, meminta rizki, ya, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ya mengatakan bahwa orang tersebut telah menjadikan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Mereka yaitu orang-orang Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab mereka ya, Al-Milal wan Nihal. Al-Milal wan Nihal. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala ya, rahimahullahu taala ya, juga menyebutkan bahwasanya arti la ilaha illallah adalah la qadir 'alal ikhtira'i illallah. Ya, la qadir 'alal ikhtira'i illallah. Tidak ada yang mampu, ya, tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka tidak mengatakan perbuatan kufur bagi siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyalahkan orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengatakan salah, ya. Mereka mengatakan selama orang yang
melakukan kesyirikan itu, atau selama orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala masih meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan mereka, maka mereka tidak bisa dikatakan bahwa mereka telah melakukan kesyirikan. Bisa difahami ikhwan ya? Jadi difahami ya. Ini merupakan pemahaman atau tafsiran yang salah. Pemahaman atau tafsiran yang salah. Ya. Jadi selama orang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi tauhid rububiyah, maka selama ia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dari sisi tauhid uluhiyahnya, maka tidak masalah. Itu mereka mengatakan demikian. Ya. Mengapa kita katakan salah? Karena inti daripada dakwahnya para nabi dan rasul adalah tauhid, agar manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dakwahnya para nabi dan rasul bukan agar manusia mengatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan apa? Karena itu merupakan apa? Merupakan sebuah fitrah. Sesuatu yang fitrah. Setiap manusia pasti mengatakan apa? Bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang mengingkari saja. Hanya orang-orang yang mengingkari saja. Ya. Akan tetapi pasti hati kecilnya mengatakan bahwa yang menciptakan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak mendapatkan ya di dalam Al-Qur'an dakwahnya para nabi dan rasul ya agar manusia atau agar umat mereka ya meyakini bahwasannya yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan rezeki, yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Ya. Akan tetapi yang didakwahkan, yang diserukan oleh para nabi dan rasul adalah agar umat mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Di antara juga Imam As-Sanusi, ya, rahimahullah taala wa afa anhu, semoga Allah merahmatinya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ya, dia juga mengatakan bahwasannya la ilaha illallah artinya bukan la ma'budu bihaqqin illallah. Tafsir daripada la ilaha illallah bukanlah apa? Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tayyib. Ya. Tayyib. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ya, beberapa kali menyebutkan ya, di antaranya adalah firman-Nya di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-61. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Ya. Wahai Muhammad, apabila kamu bertanya kepada mereka, bertanya kepada kaummu, bertanya kepada orang-orang musyrikin yang mengingkari risalahmu, yang mengingkari tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Apabila kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang mengatur matahari dan bulan sehingga tidak keluar daripada porosnya? Bulan terbitnya di malam hari, matahari terbitnya di siang hari. Mengapa tidak kemudian sekali waktu berubah? Bulan terbitnya di siang hari, matahari terbitnya di malam hari. Tidak pernah keluar dari porosnya. Siapakah yang menciptakan ini? Siapakah yang mengatur ini semua? Tanyakanlah kepada mereka. La yaqulunna Allah. Maka pasti mereka akan menjawab siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu yang fitrah. Fitrah dari di dalam hati umat manusia. Bahwasanya mereka meyakini bahwa yang menciptakan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Apabila kamu bertanya kepada mereka, kepada orang-orang musyrikin yang memerangimu wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan mereka? Pasti mereka akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menciptakan langit dan bumi, bukan hanya mengatur porosnya matahari dan bulan, bukan hanya saja pertanyaan kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, tidak. Apabila kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar." Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah qul, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian? Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian? Maka mereka akan menjawab siapa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Ya, subhanallahil azim. Ya.
Maka ikhwan sekalian, inti daripada dakwahnya para nabi dan rasul, kemudian inti daripada dakwahnya Nabi Muhammad SAW agar umat manusia mengesahkan dan mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Idzan, oleh karenanya, kalau begitu, fatafsiru la ilaha illallah bi annaha la ma'buda illallah, hadha tafsir laysa tafsiran ijtihadiyan wa innama huwa tafsirun qur'aniyun li hadhihi al-kalimah. Penafsiran atau memaknai, mengartikan la ilaha illallah yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan tafsirannya para ulama. Bukan tafsirannya para ulama, bukan ijtihadnya para ulama. Akan tetapi apa? Tafsirannya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Hud, min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah. Alla ta'budu illallah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul agar umat mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka salah kalau ada orang yang mengatakan bahwasannya tafsir la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, itu ijtihadnya para ulama, itu salah. Itu tafsiran daripada Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengartikan la ilaha illallah dengan alla ta'budu illallah, agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman za'ama anna hadha tafsir min ijtihadat imam hadhihi da'wah fahadha munaqidun wa raddun aw jahilun bil Qur'anil azim. Barang siapa yang mengatakan bahwasannya tafsir la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, adalah ijtihadnya para ulama, atau ijtihadnya sang penulis, atau ijtihadnya siapa misalnya? Al-Imam Ibn Taimiyah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, atau ijtihadnya Imam Syafi'i, atau ijtihadnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, maka hakikatnya orang yang mengatakan itu adalah orang yang jahil daripada Al-Quranul Karim, jahil daripada makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Munaqidun waradun, bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Baik, di antaranya lain, di antara ayat yang tersirat, yang tersirat bahwasannya makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Di antaranya adalah surat Al-Mu'minun ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Baik. Dan kami telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Faqal, maka Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, u'budullah. Apa artinya u'budullah? Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malakum min ilahin ghairuh. Karena sungguhnya kalian tidak memiliki Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, berkata Syekh Saleh hafizahullah ta'ala, wa hadha wadih. Ini merupakan sesuatu yang jelas. Malakum min ilahin ghairuh. Malakum min ilahin ghairuh. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya apa? Karena sungguhnya kalian tidak memiliki Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernyataan Nabi Nuh ini datang setelah perintah apa? Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah demikian, ikhwan? Apa kata Nabi Nuh? U'budullah. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perintah. Kemudian datang setelah perintah adalah pernyataan. Malakum min ilahin ghairuh. Dijelaskan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya bahwasannya kalian tidak memiliki Tuhan sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ata ba'da amrin bi'ibadatillahi wahdahu duna ma siwa. Ini menunjukkan bahwasannya ibadah kaitannya sangat erat dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. U'budullah, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Karena kalian tidak memiliki Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ikhwan ya? U'budullah, sembahlah Allah.
karena kalian tidak memiliki Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan tafsir la ma'budu bihaqqin illa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama atau tidak? Sama. Ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan ini lafadznya lafadz Qur'ani, yang ini lafadznya lafadz para ulama. Akan tetapi maknanya sama. Maknanya sama. Ya. Baik ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Baik. Ya, kemudian Al-Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, la syarika lahu fi ibadatihi. La syarika lahu fi ibadatihi. Bukan hanya saja menyembah Allah, akan tetapi kita juga harus meyakini bahwasannya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah, di dalam hal ibadah. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulki. Sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal kerajaannya Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Taib. Kemudian Syekh Saleh rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, syarik. Apa artinya syarik? Yang kita biasa kenal di dalam fikih muamalah, syirkah. Apa artinya syirkah? Kerjasama. Ya, kerjasama dalam bahasa Arab itu syirkah. Artinya sekutu. Sekutu itu apa sih? Tentara sekutu, tentara teman. Gitu ya Pak ya? Ya, tentara teman. Yang bersekutu dengan kita, yang tidak berlawanan dengan kita. Ya. Taib. Yang namanya kemudian di sini Syekh Saleh hafizahullah taala sedikit menjelaskan tentang kerjasama, ya, tentang kerjasama tadi atau sekutu tadi ya. Ya. Sekutu itu bisa, ya, bi an yakuna li kulli syarikin qismun khasun, ya. Laisa musya'an. Ya. Taib. Ya, di antara misalnya orang yang kerjasama untuk membeli atau misalnya gini, Syekh Saleh di sini hafizallahu taala menyebutkan, ya, mempermisalkan dengan seseorang memiliki 50 ekor kambing. Kemudian orang yang kedua memiliki 50 ekor kambing. Kemudian disatukan 50 dengan 50 tersebut, kemudian digembalakan. Artinya dua orang ini telah bekerja sama. Yang ini memiliki 50 ekor, yang ini memiliki 50 ekor. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Ya. Tidak secara yang tadi disebutkan permisalannya, juga tidak secara permisalan yang kedua adalah seseorang, ya, ada dua orang yang kerjasama, kemudian membeli tanah misalnya. Artinya tanah ini dimiliki oleh dua orang. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan permisalan yang pertama, juga tidak sama dengan permisalan yang kedua. Artinya kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada langit dan bumi adalah kepemilikan yang mutlak. Tidak ada yang diajak kerjasama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sekutu untuk menciptakan langit dan bumi, mengajak siapa untuk menciptakan langit dan bumi, maka orang yang diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan langit dan bumi, maka ia juga berhak disembah. Betul ya Pak? Juga berhak disembah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sekutu dalam hal penciptaan langit dan bumi, dalam hal pengaturan segala sesuatu yang di langit dan di bumi, maka yang tidak diajak kerjasama, tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekutu untuk menciptakan ini semua, maka ia juga tidak berhak untuk diibadahi. Itu ikhwan ya, itu makna la syarikalah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal penciptaan langit dan bumi, dalam hal pembagian rizki, dalam hal yang lainnya.
maka tidak ada sekutu juga bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perihal apa? Ibadah. Dalam hal ibadah. Karena tadi kita di awal ya kajian kita sebutkan apa? Mengapa Allah Subhanahu wa taala disembah? Sebabnya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan kita dan karena Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Ya. Baik, insyaallah kita cukupkan ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini ya menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai kita, dan kita berdoa memohon kepada Allah Tabaraka wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.